Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, balik lagi di Opini obrolan pagi ini bersama saya Kula Nasrullah dan Bang Nehru nih, atau Nurse Nehru Nugroho MKep selaku dosen di Poltekkes Kemenkes Bengkulu juga, dan founder nih Bang ya, founder Bimbel Inklusi Ar-Raudah yang Abang buat sendiri gitu. Oke, kita akan bahas tentang anak-anak inklusi. Tadi Abang udah berikan pengantar di segmen 1 bahwa anak-anak yang mungkin secara fungsionalnya secara fisik sama, fungsi sama gitu, tapi kan ada beberapa hambatan atau disfungsi juga yang mungkin banyak orang belum tahu nih gejala-gejala apa saja yang kita harus perhatikan nih sebagai seorang orang tua, ibu atau ayah ataupun keluarga juga kalau kita punya ponakan yang harusnya normal tapi tidak normal, seperti apa nih Pak? Ya, oke. Nah, yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita mengenal itu ya, mengenal ya. Kalau kita tidak kenal itu kan kita menganggap itu hal yang biasa. Nah, oleh sebab itu sebagai orang tua harus bisa mengenal apa sih gejala-gejala inklusi, ya. Nah, inklusi ini ada beberapa penyamaan kata ya. Ini kadang-kadang itu kita tetap harus aware juga sebenarnya inklusi itu apa sih sebenarnya. Kalau inklusi itu kan pada diagnosisnya itu kan autis disorder kan. Autis disorder ya Bang? Ya. Jadi dia adalah spektrum ya, autis spectrum disorder. Jadi dia mengalami gejala-gejala autism. Ya, nah autisme itu sendiri sebenarnya bukan penyakit. Tapi? Ya, sama dengan halnya kalau kita itu kita punya masing-masing, kita kan punya prinsip hidup ya, perilaku ya. Perilaku ya. Ada dia ekstrovert, ada introvert, tapi itu bukan penyakit. Ya, tapi itu kepribadian. Ya. Tapi kadang-kadang kepribadian introvert dan ekstrovert itu kan ada masalah juga kan di sana kan, kalau misalnya kan seorang itu kan tidak bisa beradaptasi, nggak bisa bersosial gitu ya. Terlalu menyendiri. Nah, kalau dia introvert kan. Nah, kalau autism juga kayak gitu. Dia itu punya kepribadian sendiri. Namanya autism. Nah, banyak orang juga bilang punya dunia sendiri juga. Ya, nah tugas kita adalah bagaimana kita supaya anak-anak ini bisa beradaptasi itu. Dia tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa beradaptasi. Oke. Nah, sebelum melanjutkan mungkin gejala yang selanjutnya, tapi aku pengen tahu nih Bang, faktor-faktor mungkin penyebab dari autisme sendiri yang mungkin Abang temuin di lapangan, banyaknya orang itu biasanya karena apa? Nah, kalau untuk penyebab pastinya itu sampai sekarang itu masih menjadi penelitian juga? Iya, sama halnya kan kalau kepribadian introvert disebabkan oleh apa? Extrovert penyebab. Jadi yang pertama itu ada indikasi memang dia genetik ya, keturunan. Ada ya genetik. Ada genetiknya. Jadi kan struktur dari fungsi otaknya itu ya diturunkan dari orang tuanya kan kayak gitu kan, karena dia memang ada proses tumbuh dan kembang kan. Ya. Yang kedua itu yang internalnya. Kalau eksternalnya itu kan ada faktor dari nutrisi, kemudian environmentnya itu kan lingkungan bisa jadi ya cara dalam mendidik anak kayak itu kan, kemudian usia kehamilan, kesehatan waktu hamil. Nah itu jadi banyak faktor menyebabkan perkembangan anak. Jadi karena
anak tuh kan sebelum lahir kan artinya kan di perut ibunya ya, Bang. Berarti perilaku ibunya, apapun yang dikonsumsi ibunya juga bisa mempengaruhi nanti anaknya nanti gitu, Bang. Ya, apalagi sekarang kan lagi fenomenal itu kan masalah stunting. Ya, benar, Nah, benar. itu juga jadi permasalahan. Bahkan pemerintah pusat juga kan udah maksudnya tuh udah benar aware dan concern ke masalah itu, Bang ya. Jadi dan masalah autism ini kan seperti gunung es. Ya, terlihatnya sedikit, tapi kejadiannya itu tinggi. Fenomenanya Ya, banyak. jadi sekarang itu sudah 1:100. Jadi dari 100 anak itu ada yang satu. mengalami autism. Iya. Nah, oleh sebab itu makanya orang tua harus aware dari awal. Nah, yang pertama itu berupaya untuk pola hidup sehat. Iya, iya. Ya, pola hidup sehat lah. Ya, jadi dari sebelum kehamilan, hamil, ketika anak juga sudah melahirkan. Jadi melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, selalu berkonsultasi terhadap perkembangan anak. Ya, jangan sampai waktu hamil biasa-biasa saja itu kan. Waktu anak juga. Nah, kemudian yang terakhir, ketika ada permasalahan atau ada perbedaan ya itu kan perkembangan segera untuk distimulasi. Jadi stimulasi, misalkan anak ini kok sudah dicek kesehatannya, telinganya bagus, matanya bagus, mulutnya tidak ada permasalahan. Kok lama untuk berbicara gitu kan. Kemudian kok sering diam saja. Nah, itu sudah mulai awal-awal itu harus diberi stimulasi, karena kalau untuk inklusi itu secepatnya dilakukan stimulasi, maka kondisi anak itu akan punya beradaptasi lebih cepat lagi ya? Beradaptasi lebih cepat lagi. Iya. Dan yang paling utama dalam melakukan tindakan pada anak-anak inklusi itu adalah bagaimana kita tuh meningkatkan rasa percayanya anak pada kita. Ketika anak tuh sudah mulai percaya sama terapisnya, itu stimulasi-stimulasi yang diberikan itu perkembangannya luar biasa. Iya. Nah, ini saya sampaikan dulu ya untuk Boleh. Gejala-gejalanya nih, tadi supaya keluarga yang di lagi rumah, melihat, lagi menonton lah mungkin ya, gitu. Pemirsa memahami. Yang pertama itu anak-anak ini sulit untuk berinteraksi. Ya, karena dia bingung itu. Dia lebih baik menyendiri kan, fokus ya daripada dengan orang lain. Kemudian dia sering tertawa sendiri. Ya. Itu karena hayalan dia atau kayak gimana? Iya, karena tadi pikiran dia, imajinasi sendiri dia. Ya, gitu ya. Kemudian dia tidak mau kontak mata. Oh, takut mungkin ya? Atau kayak gimana tuh? Ya, karena dia tidak fokus. Memang dia tidak fokus, sulit untuk fokus. Ya. Kemudian tidak mudah merasa sakit. Kalau misal jatuh, refleks atau respon nyerinya itu kurang. Jadi dia naik-naik kemana-mana kan. Kemudian senang menyendiri. Nah, sampai pada titik dia itu tidak takut sama bahaya. Nah, jadi mungkin kegiatan-kegiatan ekstrim juga dia tidak ngerasain adrenalin dia ada di sana gitu ya? Ya, dia tidak merasa takut. Ya, bahkan yang kita khawatirkan itu ketika dia tadi tidak respon nyerinya kurang, dia sering membentur-benturkan kepala di tantrum kayak itu ya, tantrum. Nah, ini. Nah, tapi artinya kalau orang-orang yang kena gejala itu artinya kan merasa sakit juga, Bang? Enggak, kalau pada anak ini kan beda. Oh, beda ya? Beda. Oh, beda ya? Jadi dia merasa ada kepuasan sendiri untuk melakukan hal kayak gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu makanya keluarga harus aware cepat. Iya. Nah, jangan sampai dia
ke titik dia sering tantrum Iya, kayak itu kan membahayakan anak itu sendiri. Iya, oke. Untuk para pemirsa juga mungkin gejala-gejalanya mungkin bisa lebih di searching lagi gitu kan. Kalau yang Iya. lagi menonton bisa mungkin lebih dipahamin lagi untuk Iya. anak-anaknya sekarang kayak gitu kan. Tapi ditahan dulu nih, Iya. Bang Nehru gitu kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara.